Shalom Sobat Skriptura, hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ini merupakan bagian awal dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan berbahagia. Kita akan belajar untuk memaknai nats ini dari 3 kata kunci dalam bahasa Yunani, supaya kita dapat memahami konteks berbahagia menurut Tuhan Yesus. Kata kunci yang pertama ialah hoi tokoi to pneumati. Kata kunci yang pertama ini terdapat dalam ayatnya yang ketiga. Ungkapan ini diterjemahkan dengan orang yang miskin di hadapan roh atau miskin dalam roh. Kata tokos berarti miskin. Dalam bahasa Yunani, kata ini menunjuk pada seseorang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, sehingga dia harus menggantungkan diri pada orang lain. Sementara kata pneuma di sini berbicara tentang roh atau spiritualitas seseorang. Jadi yang dimaksudkan bukan kondisi miskin secara ekonomi, tetapi miskin secara spiritual, di mana mereka sadar bahwa mereka ini tidak memiliki apapun untuk dibawa kepada Tuhan. Sebab manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Inilah sikap rendah hati yang menjadi dasar sebagai ucapan berbahagia yang pertama pada ayat ini. Kata kunci yang kedua ialah praise. Kata kunci yang kedua ini terdapat dalam ayat yang kelima. Praise biasanya diterjemahkan dengan lemah lembut. Dan kata ini dalam bahasa Yunani bukan hanya lembut secara karakter, tetapi menggambarkan kekuatan yang kuat yang ditata dengan tenang. Kata ini dipakai bukan untuk menggambarkan kelemahan seseorang, namun untuk mengekspresikan seseorang yang tidak memaksa dirinya, dan dapat menempatkan dirinya dengan tenang serta dalam kendali. Nats ini menyebutkan bahwa orang seperti inilah yang akan mewarisi bumi, artinya sikap yang tenang dan hati yang damai justru akan membuka ruang berkat yang telah Tuhan sediakan. Kata kunci yang ketiga ialah hoi penontes ke dipsontes ten dikaiosunet. Ungkapan ini berarti yang lapar dan haus akan kebenaran. Dua kata kerja, peinao dan dipsao, memiliki bentuk waktu present yang menunjukkan rasa lapar dan haus yang dirasakan secara terus-menerus. Dan kata dikaiosune berarti kebenaran atau keadilan. Jika diartikan dalam konteks ini, dapat diartikan dengan orang yang terus-menerus merasa lapar dan haus akan kebenaran atau keadilan. Dan mereka yang disebut dengan orang yang berbahagia, dan karena mereka ini akan dipuaskan. Jika kita melihat 3 kata kunci ini secara bersama, kita akan melihat bahwa Matius 5 ayat 1 sampai dengan 6 memaparkan bagaimana cara manusia merasakan kebahagiaan di tengah kehidupan yang kompleks ini. Pertama, ucapan bahagia dimulai dengan tokoi to pneumati, artinya perjalanan ini dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup berbahagia bukan bertumpu pada diri sendiri, tetapi pada kerendahan hati yang terbuka dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, dari sikap rendah hati itu teks mengarah pada sikap praise. Mereka yang lemah lembut bukan berarti mereka lemah, penakut atau pasif, tetapi justru mereka adalah orang yang kuat karena bisa mengendalikan situasi yang nampaknya kacau menjadi aman dan terkendali, tidak cepat marah, dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nats ini menegaskan bahwa mereka yang berada dalam sikap seperti itu justru akan menerima berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Ketiga, yang disebut berbahagialah ialah mereka yang lapar dan haus akan dikaiosune atau keadilan dan kebenaran. Setelah hati dibuka dan ditata, yang muncul adalah kerinduan kuat untuk hidup dalam kebenaran atau keadilan. Kenapa disebut berbahagia? Sebab kerinduan tentang kebenaran atau keadilan adalah upaya pencarian seumur hidup manusia.
Tidak ada manusia yang tidak menginginkan yang namanya kebenaran dan keadilan di dunia ini. Semua pasti butuh itu. Karenanya Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerinduan seperti itu tidak akan dibiarkan kosong, namun mereka akan dipuaskan. Jika digabungkan, ketiga ucapan berbahagia ini membentuk harmoni yang sangat indah. Kebahagiaan itu tidak hanya datang dari kemegahan dan kemewahan, tetapi justru datang dari hati yang sederhana dan sadar bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mendapatkan ketenangan, kebenaran, dan keadilan dalam hidup. Karenanya berbahagialah dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya.